Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semuanya masih dapat diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga taufik untuk dapat melaksanakan berbagai macam kewajiban kita. Di antaranya adalah sholat subuh secara berjamaah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan kajian Sirah Nabawiyah yang sempat terhenti kurang lebih 7-8 bulan. Karena terakhir pembahasan kita itu di bulan Februari. Dari semenjak Maret sampai bulan ini mungkin baru bisa dilanjutkan. Yang insya Allah mudah-mudahan ini semuanya kita berharap mudah-mudahan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan sebelumnya mungkin flashback dulu sebentar, bahwa kita berbicara tentang ad-da'watus sirriyah, ya artinya adalah dakwah secara tersembunyi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perlu diketahui bahwa dakwah secara sembunyi itu adalah bagian dari strategi, karena sebetulnya sejatinya dakwah itu kan harus dilaksanakan dengan cara terang-terangan. Tapi Rasulullah SAW mempunyai sebuah pemikiran bahwa kalau dakwah ini langsung ke halayak umum, ke halayak ramai, sangat mungkin ancamannya adalah dakwah ini diamputasi. Dakwah ini dihadang, dihabisi sebelum berkembang. Oleh karena itu Rasul ingin membangun dulu, sebelum dakwah ini dilakukan secara terbuka, terang-terangan, maka salah satu strategi dakwah Rasul itu adalah Rasul harus membina kader, harus membibit kader terlebih dahulu. Dan alhamdulillah dakwah secara tersembunyi ini dilakukan oleh Rasulullah selama kurang lebih 3 tahun. Dari tahun pertama kenabian, yaitu ketika Rasul diangkat menjadi seorang Rasul, sampai nanti 3 tahun ke depan. Hasilnya lumayan cukup signifikan. Meskipun dilakukan secara tersembunyi, kemudian kalau Rasul ingin berkumpul dengan para sahabatnya, maka tidak menggunakan seperti flyer hari ini. Kan hari ini kalau ada kajian pasti ada flyer ya, semacam iklan atau BC broadcast. Nah itu waktu itu zaman Rasul tidak ada broadcastan. Ketika dakwah Rasul tersembunyi, maka ketika ada majelis Rasulullah, ada taklim bersama Rasulullah, maka itu disampaikan secara rahasia, secara berbisik dari telinga ke telinga yang lain. Dan alhamdulillah Rasul sudah berhasil membina kurang lebih para sahabat senior itu adalah 130 orang sahabat. Ini dalam masa 3 tahun. Di antara mereka ya banyak sekali. Ada tentu keluarga Nabi. Keluarga Nabi termasuk orang yang paling pertama masuk Islam. Di sini ada istri Nabi, yaitu Ibunda Khadijah. Beliaulah wanita pertama, bahkan orang pertama. Jadi kalau ditanya siapakah orang yang pertama kali menerima Islam, jawabannya adalah Ibunda Khadijah.
Bahkan Ibunda Khadijah itu lebih dulu masuk Islam daripada sahabat Abu Bakar. Iya, lebih dulu masuk Islam sebelum Utsman, sebelum Tolhah dan seterusnya. Nah, ini hebatnya istri Rasulullah SAW. Karena bagi Ibunda Khadijah ketika Rasul mengakui bahwa dirinya menerima wahyu, itu tidak butuh 24 jam. Langsung saat itu juga beliau, Ibunda Khadijah Ummul Mukminin, itu menjadi pengikut setia Rasulullah SAW. Termasuk ada sahabat Ali bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harithah, ada Ummu Aiman. Ini adalah orang-orang yang tinggal bersama Nabi. Kemudian ada juga yang tidak dituliskan di sini, itu adalah putra-putri Nabi. Ya, karena dari mulai Ibunda Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah, Ummu Aiman, dan juga putri-putri Nabi yang sudah pada dewasa, itu tinggal bersama Nabi. Baru setelah ini, maka Rasul mentarget sahabat yang terdekat, yaitu sahabat Abu Bakar. Alhamdulillah sahabat Abu Bakar juga tidak butuh waktu yang lama. Karena bagi sahabat Abu Bakar itu, Muhammad itu adalah seorang yang jujur. Apapun yang dikatakannya pasti benar. Makanya tidak lama waktu bagi sahabat Abu Bakar untuk masuk Islam. Kemudian hebatnya sahabat Abu Bakar, ketika sahabat Abu Bakar masuk Islam, maka dia membawa teman-temannya untuk masuk Islam. Seperti sahabat Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka ini diantara nama-nama para sahabat yang berhasil masuk Islam melalui tangan dinginnya sahabat Abu Bakar. Nah, di sini muaranya. Jadi sahabat-sahabat yang mulia ini itu masuk Islam tidak langsung melalui ajakan Rasulullah, tapi melalui ajakannya Abu Bakar. Makanya para ulama menyebutkan bahwa seluruh kebaikan sahabat Utsman itu pahalanya mengalir kepada sahabat Abu Bakar. Seluruh pahala yang diraih oleh Zubair bin Awwam itu semuanya mengalir kepada sahabat Abu Bakar. Bahkan seluruh harta yang dikorbankan oleh Abdurrahman bin Auf itu pahalanya mengalir dan masuk ke tabungannya sahabat Abu Bakar. Kenapa? Karena kan dalam Islam disebutkan man dalla ala khairin falahu ajruha mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada sebuah kebajikan, ketika kebajikan itu diikuti, maka meskipun dia tidak melakukan, tapi dia akan mendapatkan pahala sebesar pahala orang yang mengerjakannya. Misalkan kita ngajak tetangga, ngajak keluarga sholat berjamaah, maka ketika ajakan kita diikuti, maka sama saja kita dengan mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kan begitu. Nah, ini kelebihan dakwah dalam Islam. Kemudian setelah mereka ini ada juga sahabat-sahabat yang lain. Ada Ibnu Mas'ud, ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, ada Abu Salamah dengan istrinya Ummu Salamah, ada Al-Arqam bin Abil Arqam, dan kurang lebih itu ada 130 sahabat yang semuanya ikut kajian bersama Rasulullah seperti ini. Yaitu di rumahnya anak muda ini di atas, namanya adalah Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, baru ketika Rasul merasa bahwa sudah cukup siap untuk deklarasi dakwah, untuk dakwah secara terbuka, dan terlebih ternyata ada lampu hijau dari Allah Subhanahu wa taala. Lampu hijau itu adalah yang berbentuk wahyu. Jadi Allah turunkan sebuah ayat yang ayat itu adalah perintah. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 211. Allah berfirman, wahai Muhammad, sudah saatnya engkau memberikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka ketika Allah menurunkan ayat ini, maka Rasul mencoba untuk mengamalkan, mengaplikasikan. Bagaimana cara Rasulullah mengaplikasikan ayat tersebut?
Pertama yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah dakwah kepada keluarga terdekat. Keluarga terdekat ini nanti terdiri dari keluarga besar Bani Hashim. Jadi bukan kepada istri, karena istri mah sudah masuk Islam. Putri-putri Nabi sudah pada masuk Islam. Ali sudah masuk Islam. Ummu Aiman tadi sudah masuk Islam. Zaid bin Harithah sudah masuk Islam. Itu orang yang tinggal bersama Nabi. Kan begini tahapan dakwah itu. Kalau kita ingin berdakwah, maka tahapan pertama adalah dakwah kepada diri sendiri. Disebutnya adalah ibda binafsik. Mulailah dari diri sendiri. Kalau sudah bisa mengislahkan diri sendiri, baru tahapan berikutnya adalah dakwah kepada pasangan. Jadi kalau suami dakwah kepada istri, ataupun istri dakwah kepada suami, pasangan. Baru kalau pasangan kita sudah diberikan nasihat, diberikan dakwah begitu, baru nanti include diantaranya adalah anak-anak kita. Kemudian tahapan selanjutnya adalah orang yang tinggal bersama kita. Meskipun itu adalah statusnya adalah pembantu kita, asisten kita, atau keponakan kita yang tinggal bersama kita, itu juga harus menjadi target utama setelah anak dan istri. Baru setelah itu, setelah istri kita, putra-putri kita, maka dakwah itu mulai melebar. Tapi tidak langsung ke masyarakat luas. Sebelum jauh ke masyarakat luas, maka dakwah dulu, ajak dulu ke keluarga besar. Keluarga besar itu ada, pertama, saudara-saudaranya kita, kakak, adik kita. Kemudian setelah saudara-saudara kita, ayah ibu kita juga termasuk, kalau masih ada. Kemudian setelah ayah ibu kita ada paman-paman kita, saudaranya bapak itu, atau saudaranya ibu, atau saudarinya bapak, atau paman bibi ya. Kemudian setelah itu adalah anak cucu mereka. Maka dari mulai saudara-saudaranya ayah Nabi, yaitu disebut paman Nabi, dari mulai nanti Abu Lahab, kemudian ada juga Abbas, ada juga Ali bin Abi Thalib, kemudian ada juga Hamzah, ada juga nanti Sofiyah, ada juga, itu termasuk keluarga besar. Jadi keluarga besar itu paman, bibi, uwa begitu. Nah itu tahapannya adalah setelah kita bisa berdakwah di dalam rumah begitu. Kemudian nanti yang kedua setelah dakwah ke keluarga besar, maka mulai agak meluas lagi. Yang kedua adalah tahapannya dakwah kepada seluruh kabilah Quraisy. Kan kalau keluarga besar Nabi mah terbatas hanya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib namanya. Ada dua keluarga besar. Pertama Bani Hashim itu keluarga Nabi. Keluarga Nabi besar kedua adalah Bani Muttalib namanya. Nah, itu tahapan pertama. Tapi nanti ketika Nabi dakwah kepada seluruh kabilah yang ada di Quraisy, itu tahapan yang berikutnya, yaitu dakwah di Bukit Sofa. Nanti kita akan rinci bagaimana dakwah Nabi kepada seluruh kabilah Quraisy. Dan yang terakhir itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dimanapun dan kapanpun, siapapun orang yang beliau temui itu pasti diajak untuk masuk Islam. Ini lebih luas lagi. Kemudian selanjutnya perlu kita renungkan, kenapa bahwa dakwah itu harus dimulai dari keluarga. Itu perlu. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Pertama, bahwa setiap dai itu memerlukan cinta. Bahkan lebih daripada cinta itu adalah dukungan. Dukungan dari keluarga terdekat. Karena begini, ketika ada seorang dai ternyata mendapatkan penolakan, bahkan jangankan dari masyarakat luas, penolakan itu ternyata dari istrinya sendiri, itu berat luar biasa. Ya, seperti nanti yang akan saya jelaskan, itu adalah seperti kisahnya Nabi Lut alaihi salatu wasalam. Karena Nabi Lut itu ketika dakwah, jangankan orang lain, istrinya pun gak mau ikut. Kan berat ya. Ya. Kita dakwah, tapi istri kita sendiri gak mau ikut kita. Nah, itu berat luar biasa. Makanya
Salah satu yang dibutuhkan oleh dai itu adalah cinta dan dukungan. Nabi berharap ketika Nabi dakwah kepada keluarga besar, mudah-mudahan keluarga besar ini itu memberikan respon yang baik dan mulai mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Karena kalau keluarga besar sudah mendukung, nampaknya nanti step yang selanjutnya akan lebih mudah. Ya. Tapi pada faktanya kan tidak. Karena Nabi nanti akan mendapatkan penolakan dari keluarga sendiri. Ya. Siapa yang menolak Nabi? Yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu terang-terangan menolak Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau Nabi menulis sesuatu, ya istilahnya Abu Lahab yang menghapusnya. Ketika Nabi menginjakkan kaki, meninggalkan jejak-jejak, maka di belakangnya ada Abu Lahab yang menghapus jejak tersebut. Ketika Nabi mendakwakan la ilaha illallah, maka di belakangnya ada Abu Lahab yang mengatakan, ini keponakanku, saya tahu dia itu siapa, saya tahu kelakuannya, dia gila, jangan dengarkan. Abu Lahab selalu membuntuti, begitu. Ini kan berat, ya, ini berat. Jadi dakwah ini sebetulnya perlu dukungan. Kenapa? Karena nanti seperti tadi, bahwa dari mulai istri, anak, kemudian keluarga besar, kalau step by step ini dapat dukungan, itu akan lebih mudah lagi. Tapi sunnatullah, ternyata dakwah itu tidak semulus yang dibayangkan. Kenapa? Oleh karena itu dalam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, itu kan sebuah ayat yang diletakkan setelah Allah berkisah tentang Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dalam surat Asy-Syu'ara, dalam ayat ini, dalam surat yang terdapat ayat ini, itu Allah berkisah tentang Nabi Musa, kemudian berkisah tentang Nabi Lut, berkisah tentang Nabi Nuh, yang rata-rata dakwah mereka itu mendapatkan penolakan. Artinya begini, ini semacam ramu-ramu sinyal kepada Nabi Muhammad, silahkan kamu berdakwah tapi jangan kaget kalau nanti ada sebagian keluargamu yang menolak, begitu. Karena sebelum Allah memerintahkan dengan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, Allah sudah berkisah panjang tentang para nabi terdahulu yang ketika berdakwah itu mendapatkan penolakan. Termasuk Nabi Musa pun malah dikejar oleh keluarga yang mengurusnya, yaitu Firaun. Nah, itu harus menjadi catatan. Yang kedua, harapan seorang dai ketika berdakwah ke keluarga, kalau tuh misalkan keluarga itu tidak mau menerima, ya fair, silakan, karena tidak ada paksaan dalam Islam. Tapi minimal jangan sampai yang tidak menerima ini balik menyerang. Ternyata ada ini, ya. Kata Nabi bahwa Nabi berharap perlindungan. Karena di antara keluarga besar Nabi ada yang tidak bisa menerima Islam, tapi yang bersangkutan melindungi Nabi. Siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib itu termasuk orang yang tidak bisa menerima Islam. Makanya nanti ada satu kisah yang akan saya sebutkan. Abu Thalib tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangnya. Tapi sikap Abu Thalib dengan Abu Lahab berbeda. Kalau Abu Lahab ketika didakwah itu balik menyerang, ya. Tapi kalau Abu Thalib tidak bisa menerima Islam, tapi untuk melindungi tetap. Itu Abu Thalib. Ya. Makanya ini begini. Seperti kisahnya Nabi Syu'aib alaihissalatu wassalam. Ya, Nabi Syu'aib itu hampir-hampir saja dilempari oleh kaumnya dengan batu. Ya, tapi karena keluarga besar Nabi Syu'aib itu melindungi, maka kaumnya tidak jadi melempar. Kenapa tidak jadi melempar? Karena keluarga melindungi. Nah, itu yang diharapkan Nabi. Ya, jadi Nabi berharap kalau toh keluarganya itu tidak bisa menerima Islam, minimal masih menghargai dan masih melindungi Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kalaupun Nabi nantinya tidak mendapatkan dukungan, kalaupun Nabi pada nantinya tidak mendapatkan perlindungan, minimal tugas Nabi berdakwah kepada keluarga sudah selesai. Begitu. Ini disebut dengan menunaikan kewajiban. Karena begini, dakwah kepada keluarga besar itu tidak bisa dilompat begitu. Ya, tetap urutannya dakwah itu kepada diri sendiri. Yang kedua setelah diri sendiri kepada pasangan, istri ataupun suami. Termasuk include di dalamnya adalah anak-anak.
Kemudian dakwah itu kepada orang yang tinggal di rumah kita. Kemudian tahapannya kepada keluarga besar, nanti kepada sahabat-sahabat terdekat. Baru setelah itu ke halayak ramai. Jadi tidak bisa itu dilompat ya, tidak bisa dilompat. Nah ini contoh-contoh yang barusan disebutkan. Pertama kisah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Betapa hampaknya dakwah Nabi Lut alaihissalatu wassalam. Susah bukan main. Beban dakwah Nabi Lut itu adalah karena Nabi Lut tidak mendapatkan dukungan. Justru istrinya sendiri yang berbuat kemungkaran dan mengajak orang untuk berbuat mungkar. Kan istrinya yang menyediakan fasilitas untuk orang-orang bermaksiat kepada Allah. Begitu. Kemudian Nabi Syuaib, kalau Nabi Syuaib adalah contoh nabi yang mendapatkan perlindungan dari keluarga. Hampir saja Nabi Syuaib itu dilempar oleh kaumnya, walaula rohtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'ajiz. Kalaulah tidak karena keluargamu, tentulah kami sudah merajam kamu, melemparmu. Tapi kaumnya tidak jadi melempar karena muncul urama ngaragaan, ngahargaan kanu jadi kulawargina, kan gitu. Kemudian ada lagi, yaitu bahkan dimusuhi oleh keluarga sendiri, yaitu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Meskipun itu bukan keluarga kandung, tapi Fir'aun termasuk orang yang mengurusi Nabi Musa semenjak kecil. Tapi pada akhirnya Fir'aun menjadi musuh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim alhamdulillah itu mendapatkan dukungan dari istri, dari anak ya. Kemudian tapi Nabi Ibrahim pun tidak lepas dari pengusiran. Karena Nabi Ibrahim diusir dari Irak oleh kaumnya. Nabi Muhammad mendapatkan dukungan dari sebagian, mendapatkan perlindungan dari Abu Thalib ya, bahkan mendapatkan permusuhan ya dari Abu Lahab, Abu Jahal dan yang lainnya. Nah ini dakwah kepada keluarga terdekat. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Jadi sekarang target Nabi itu jelas. Yang ada di hadapan Nabi nantinya adalah keluarga terdekat, yaitu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Maka mereka diundang ya. Dan memang kadang satu sisi dakwah itu memerlukan budget yang luar biasa, memerlukan biaya yang lumayan besar. Waktu itu Nabi akan mengundang kurang lebih ya sekitar 45 orang tokoh dari keluarga besarnya. Jadi ada tokoh dari Bani Hashim seperti Abu Thalib, kemudian ada Abu Lahab, itu dari Bani Hashim. Kemudian ada keluarga dari Al-Muttalib juga sama diundang oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu kurang lebih yang diundang itulah sekitar 45 orang. Ya, maksud Nabi apa? Ini kan yang diundang sesepuh mereka. Jadi Nabi berharap kalau orang tuanya diundang dan bisa masuk Islam, mudah-mudahan dengan Islamnya orang tua, anak-anak mereka masuk Islam begitu. Dan harapan besarnya keluarga Nabi, Bani Hashim dan Al-Muttalib ini semuanya masuk Islam. Maka Nabi mengundang, dan ketika mengundang kan tidak bisa mengundang saja gitu. Era gitu, pami ngulem hunggul tapi teu ayanya cemilan gitu. Maka Nabi waktu itu menyiapkan jamuan makanan. Nabi menyembelih hewan, kemudian Nabi menyiapkan hidangan begitu ya. Dan ternyata pada hari H sesuai dengan tanggal undangan itu sudah pada hadir. Ya. Sudah pada hadir, sudah pada duduk-duduk, bahkan sudah pada makan-makan, tapi Nabi belum menyampaikan hajatnya. Kan biasa yang hajatan itu ada semacam apa ya, yang harus disampaikan, kira-kira sambutannya apa gitu dari sahibul hajat begitu. Jadi Nabi mengadakan acara jamuan seperti ini itu untuk apa? Belum disampaikan. Nah, sebelum disampaikan, ternyata Abu Lahab sudah menyerobot panggung. Kalau ada panggung ya. Jadi mun ayeuna mah pami aya mik nate joli cokot ku Abu Lahab. Kan ada semacam tempat untuk menyampaikan apa sih hajatnya begitu. Sebelum Nabi berbicara, ternyata Abu Lahab sudah duluan merebut tempat tersebut. Kemudian Abu Lahab mengatakan seperti ini, "Hei Muhammad,
Sebetulnya kamu itu mau apa? Mengumpulkan kita semuanya. Sambil marah-marah begitu. Nah, ketika Abu Lahab marah-marah, Nabi itu memandang, wah ini sudah hancur ini, ya. Jadi tadinya mau Nabi ya kepala dingin gitu, kemudian ya dari hati ke hati ngobrolnya. Ini diserobot gitu. Abu Lahab duluan marah-marah gitu kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, ini suasananya tidak kondusif. Nggak ada apa-apa ya, nggak, kata Nabi nggak ada apa-apa. Saya hanya mengundang makan saja gitu. Padahal kumane ya kemana dihancurkan acara gitu ya. Harusnya dia diem gitu. Kan ini hajatan itu milik Nabi, harusnya dia jadi tamu saja. Maka untuk kedua kalinya, bayangkan berarti Nabi harus mengeluarkan budget 2 kali nih ya. Nabi mengundang lagi di hari yang berbeda ya. Setelah kejadian itu, kata Nabi, hajat Nabi itu belum tersampaikan, tapi nantinya jangan sampai diserobot sama si Abu Lahab begitu. Maka Nabi menyiapkan jamuan makan yang kedua. Kemudian seperti biasa diundang, semuanya pada datang. Sebelum Abu Lahab menyerobot tempat itu, maka Nabi langsung ke depan. Ya polontong ya. Mau direbut wae itu beja ya. Maka kata Nabi, jauh sebelum Abu Lahab muncul, Nabi sudah duluan ngambil tempat tersebut. Maka Nabi langsung berbicara, ya. Dan berbicara di sana isinya adalah dakwah. Di antara konten yang disampaikan oleh Nabi pertama adalah tahmid, ya. Alhamdulillah ahmaduhu wa asta'inuhu wa u'min bih wa atawakkal alaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Semuanya mendengarkan, menyimak baik-baik. Kemudian lanjut Nabi, innar ra'ida la yakzibu ahla wallahi alladzi la ilaha illahu inni rasulullahi ilaikum khassah wa ilan nasi 'amah wallahi la tamutunna kama tanamun wa la tub'atsunna kama tastayqidun wa la tuhasabunna bima ta'malun wa innahal jannah abadan awin naru abada. Kurang lebih konten yang disampaikan oleh Nabi itu tentang 3 hal. Pertama adalah tentang kepemimpinan. Nabi mendeklarasikan bahwa beliau adalah pemimpin umat akhir zaman. Ya, innar ra'id la yakdzibu ahla. Sesungguhnya pemimpin tidak akan membohongi anggotanya, rakyatnya. Wallahi demi Allah alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Inni sesungguhnya aku Rasulullahi ilaikum khassah. Aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus, wa ilan nasi amah, dan utusan Allah kepada seluruh umat manusia. Itu deklarasi. Ya. Dan memang terperanjat mereka. Kaget luar biasa. Kieu geuningan dulu urang teh kitu. Karena agama mereka agama musyrik. Ya. Agama mereka itu adalah agama yang mengakui banyaknya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak hanya Allah. Ya, agamanya Bani Hashim, Bani Al-Muttalib atau keluarga besar Abdul Muttalib sebelumnya. Tuhan mereka itu banyak. Ada Abdul Uzza, ada Manat, ada Lata, ada. Jadi tidak ada kalimat, belum pernah mereka kenal kalimat la ilaha illallah. Sementara Nabi datang dengan kalimat ini yang artinya menghancurkan seluruh ketuhanan mereka, begitu. Jadi Tuhan yang mereka ibadahi ini bukan Tuhan, begitu. Karena itu kan lumayan ya. Ya kalau hari ini disebutnya radikal gitu ayeuna teh. Memang dakwah ke la ilaha illallah, la ilaha radikal disebutnya. Memang Nabi radikal gitunya. Radikal teh memang kembali kepada asalnya. Betul, karena asal ibadah itu adalah harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni, yang tidak ada percampuran dengan ketuhanan yang lain. Maka kemudian selanjutnya konten yang ketiga adalah tentang hari kebangkitan. Wallahi demi Allah, la tamutunna kama tanamun, kalian akan mati sebagaimana kalian tidur.
Wala tub'atsunna kama tastayqidun. Tapi setelah mati kalian akan dibangkitkan sebagaimana setelah kalian tidur kalian bangun. Jadi kalau ada mati, ada bangkit. Sebagaimana setelah tidur ada bangun. Untuk orang yang diizinkan oleh Allah. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Dan kalian akan dihisab terhadap apapun yang pernah kalian kerjakan. Wa innahal jannah abada awin naru abada. Imma kalian mendapatkan surga selamanya atau kalian ada di neraka selamanya. Beres. Ya. Beres. Mulai kan. Abu Lahab nah kieu cenah. Ya, dia mulai berontak. Tapi tidak belum sampai nanti separah apa yang dia katakan ketika di Bukit Sofa. Tapi kalau Abu Thalib waktu itu dia mengatakan begini, wallahi demi Allah Muhammad itu benar. Saya yakin Muhammad itu benar. Tapi mohon maaf saya belum bisa meninggalkan agama nenek moyang saya. Dan Abu Thalib memang sampai meninggalnya pun kan begitu. Ya, saya yakin Muhammad itu benar. Tapi saya belum bisa meninggalkan agama nenek moyang saya. Kalau Abu Lahab dia mengatakan hadhihi wallahi saw'ah. Ini adalah kejelekan. Ini adalah sihir, ini adalah kehinaan, ini adalah kedustaan. Itu yang dikatakan Abu Lahab. Abu Lahab lebih memilih tinggalkan dia, tinggalkan. Maka dakwah Nabi kepada keluarga besar ini sudah disampaikan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah dakwah kepada keluarga besar, maka dilanjutkan kepada dakwah ke seluruh kabilah Quraisy. Ya. Di mana Nabi lakukan ini? Maka dakwah kepada seluruh kabilah Quraisy ini dilakukan di satu bukit. Namanya adalah Bukit Sofa. Kenapa Bukit Sofa yang dipilih? Karena Bukit Sofa itu adalah, kalau waktu itu ya, itu adalah tempat yang agak tinggi. Dan kalau orang melantangkan suara di sana, itu pasti kedengaran oleh seluruh penduduk Mekah. Jadi tanpa harus pakai toa ya. Tapi kalau ada orang bersuara lantang begitu, rada tarik lah gitu, itu hampir seluruh penduduk Mekah pasti bisa dengar. Kenapa? Karena Bukit Sofa itu adalah kalau hari ini semacam media untuk menyebarkan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita ingin menyebarkan satu berita, yang berita ini bisa menyebar ke seluruh penduduk Mekah, maka silakan sampaikan berita itu di Bukit Sofa. Hari ini itu seperti radio atau televisi begitu, ya. Kenapa? Karena waktu itu Bukit Sofa termasuk media yang paling efektif untuk menyampaikan satu kabar. Kemudian Nabi menyiapkan media ini sedari dulu, karena nanti media ini sudah ada ya semenjak awal Nabi dakwah, tapi Nabi belum pernah menggunakan media ini. Jadi kalau hari ini mungkin sudah dakwahnya sudah masuk televisi begitu atau live streaming Facebook begitu. Ini sudah pakai media ya. Ini live streaming juga media juga. Artinya begini, dakwah menggunakan media tidak masalah, ya. Karena Nabi pun sempat berdakwah melalui media yang ada waktu itu. Itu adalah medianya Bukit Sofa. Kemudian di Bukit Sofa, Nabi mulai menyampaikan hajatnya. Ketika Nabi naik, kemudian pas Nabi naik, Nabi langsung manggil. Pertama panggilannya adalah Ya Sabahah. Ya Sabahah itu jarang ya. Kalau orang naik Bukit Sofa, kemudian dia menyampaikan sesuatu yang paling genting dan paling penting, itu biasanya awalnya itu adalah Ya Sabahah. Ya Sabahah itu panggilan yang ada urusan yang sangat mendesak, sangat penting yang harus kalian ketahui begitu. Karena begini, jangankan kalimat ya, kata-kata seperti Ya Sabahah. Untuk ronda saja kan ada isyaratnya ya. Yang pukulan apa ya, kohkolnya. Kan aya suara no, tok tok tok. Oh, tukang cuan ge eta mah. Mami tok 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 tok, oh bakso tahu eta mah. Tapi kalau jam 12 malam di pos kamling tok 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 tok, kira-kira ada apa tuh? Ada maling itu mah. Tok 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 tok, maling begitu.
Nah ini panggilannya nggak biasa. Ini panggilannya adalah ya Sobahah. Menurut para ulama ya Sobahah itu adalah panggilan yang penting dan genting. Ya, jadi ada sesuatu yang mendesak yang harus kalian ketahui segera. Pas Nabi memanggil ya Sobahah, terdengar sama penduduk Quraisy, itu siapa yang manggil? Muhammad. Muhammad yang manggil. Kata orang Quraisy, pertama Muhammad itu gak pernah naik Bukit Sofa dan gak pernah menyampaikan sesuatu di Bukit Sofa itu, karena Nabi strateginya dakwah tersembunyi itu. Yang kedua, Nabi manggilnya dengan ya Sobahah, begitu. Ya Sobahah itu sesuatu yang sangat penting, ya, mendesak untuk disampaikan. Yang ketiga, ini Nabi orang yang jujur dan kita ingin tahu tentang ya, dia itu seperti apa. Makanya waktu itu seperti Umar yang sedang bekerja langsung meninggalkan pekerjaannya. Abu Lahab ngingking, siapa tuh? Muhammad katanya ingin menyampaikan sesuatu. Wah, kebenaran, saya ingin hayang apal dia. Dengar kan itu. Kemudian Abu Thalib meninggalkan pekerjaannya. Semuanya meninggalkan pekerjaan sampai semuanya kumpul di Bukit Sofa. Makanya disebutkan ketika Nabi panggil satu persatu, ya Bani Fihr, wahai keluarga Quraisy, ya Bani Adi, wahai suku Adi. Kemudian semuanya disebutkan satu persatu. Karena banyak ya, ada ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai suku Ka'ab bin Lu'ay. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai suku Murrah bin Ka'ab. Ya Bani Qusay, wahai suku Qusay. Ya Bani Abdi Manaf. Semuanya disebutkan satu persatu kabilah itu. Hatta ijtama'u, sehingga pada akhirnya mereka berkumpul. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati an yukhri arsala rasulan liyanzura ma huwa. Bahkan kalau ada satu kabilah, seseorang dari kabilah itu enggak bisa berangkat ke Bukit Sofa karena saking tidak bisanya, itu pasti akan memerintahkan ajudannya, akan memerintahkan pembantunya atau hamba sahayanya, kamu pergi ke sana. Apa nanti dengarkan apa yang disampaikan oleh Muhammad. Jangan sampai kehilangan informasi. Itu saking pentingnya. Kemudian faja'a Abu Lahab, maka datanglah si Abu Lahab wa Quraisy, dan orang-orang Quraisy. Maka Nabi ngetes dulu, ya. Ini semacam ngetes on the water gitu, ya. Kenapa? Karena kata Nabi begini, ara'aitukum law akhbartukum anna khailan bil wadi turid an tughiru alaikum akuntu musaddiqi. Apa pendapat kalian jika hari ini aku katakan di belakang bukit ini itu sudah siap pasukan berkuda yang akan menyerang kalian? Kalau saya mengatakan seperti itu, apakah kalian percaya? Percaya tidak? Percaya, begitu. Percaya. Kan kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang penting biasanya gitu. Ente percaya tuh? Henteu anggeus tah itu percaya mah. Mulai bejaraan gitu kan. Karena kalau tidak percaya berarti nutup ya. Hatinya nutup. Tidak percaya berarti nutup hatinya. Nabi ingin membuka hati mereka dulu. Kalau saya katakan di belakang lembah ini ada pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian, apakah kalian percaya? Percaya, kan sudah buka tuh, percaya, begitu semuanya. Qalu na'am ma jarrabna alaika illa sidqa. Kenapa? Karena kami belum pernah mendapatimu berdusta. Kenapa kami percaya? Karena kami belum pernah mendapatimu berdusta. Engkau pasti jujur. Urang mah bohong wae urang. Percaya tuh henteu, naon gitu. Sabab saya mah can pernah ngadengi ente ngomong jujur gitu. Berarti nggak bohong wae gitu ya. Kalau Nabi jujur terus, karena Nabi itu punya gelar ya. Sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, gelarnya adalah Al-Amin, yaitu seorang yang amanah. Karena ini hatinya sedang terbuka, percaya begitu. Langsung oleh Nabi ditimpali, fa innani nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Ketahuilah jika kalian betul-betul percaya, aku adalah utusan Allah yang memperingatkan kalian akan datangnya siksaan yang perih. Seketika nutup deui teh, engkau percaya tapi nutup urusan ieu mah. Tah ieu tah bedana nu iman sareng nu kafir. Nu iman mah nalikana didakwahan kitu teh muka we teras. Tapi dengan orang-orang yang kafir nanti semisal Abu Lahab, Abu Jahal,
Itu hati mereka. Mereka yakin Muhammad itu benar, tapi nutup hati nanti gitu. Ya, karena ini kembali bahwa urusan hidayah itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abu Lahab bukan hanya menolak. Bahkan dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana." Wahai Muhammad, celaka tanganmu, ya. Celaka dirimu, apakah untuk ini kalian atau engkau kumpulkan kami semuanya? Kemudian sampai pada akhirnya Allah menurunkan surat Al-Lahab atau surat Al-Masad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dan seterusnya. Nah, ini sudah disampaikan kepada seluruh kabilah Quraisy. Rata-rata mereka itu 50-50. Bahkan mereka itu semacam mimpi itu naon kala. Itu Muhammad itu menyampaikan apa sih gitu. Mereka tahu ya, mereka mendengar jelas, tapi hati mereka berontak antara percaya dan tidak. Satu sisi percaya karena Nabi tidak pernah berbohong. Itu masalahnya. Satu sisi yang lain menolak. Kenapa menolak? Karena mereka sudah punya agama yang berbeda dengan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama syirik itu. Jadi mereka belum bisa meninggalkan kemusyrikan yang biasa mereka lakukan. Karena kan yang paling berat itu meninggalkan sesuatu yang sudah biasa. Ya, salah satunya adalah kebiasaan syirik yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka itu antara percaya dan antara yang tidak. Kalau yang terang-terangan menolak, yaitu si Abu Lahab. Si Abu Lahab sampai tengah lamun. Kan banyak yang ngalamunnya. Nabi menyampaikan itu tejol. Lang cina lah asap puyeng cina gitu. Otak teh rada gitu. Abu Lahab mengatakan, luruskan kembali pikiranmu, jangan sampai terpengaruhi." Gitu Abu Lahab. Saking dia konsisten dalam kekufuran, ya. Itu Abu Lahab. Kemudian pada akhirnya nanti ada dua kutub yang berseberangan. Sampai Abu Thalib, tetap Abu Thalib posisinya sama. Apa yang dikatakan oleh Abu Thalib itu sama seperti ketika undangan di keluarga. Ya, Abu Thalib di Bukit Sofa hadir waktu itu ya. Abu Thalib mengatakan, "Saya yakin Muhammad itu benar, tapi mohon maaf, hingga hari ini saya belum bisa meninggalkan agama nenek moyang saya. Tapi saya akan senantiasa melindungi dirinya." Begitu Abu Thalib. Tapi kalau Abu Lahab, dia yang mulai mencoba menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, nanti Nabi setelah turun dari Bukit Sofa, hari itu, besok harinya lagi, terus Nabi mulai dakwah dimanapun dan kapanpun. Kalau misalkan ada yang nongkrong, anak muda, datangi oleh Nabi, langsung dijelaskan, inilah Islam. Kalau ada yang sedang ada di rumah-rumah, Nabi ketuk pintu rumah mereka masing-masing. Dari door to door itu. Satu rumah ke pintu rumah yang lain. Nabi terus masuk. Nabi terus jelaskan. Nabi terus terangkan apa itu Islam. Dan Nabi terus berdakwah sampai akhir hayatnya. Jadi 3 tahapan ini. Pertama, dakwah Nabi kepada keluarga besar. Setelah keluarga besar, Nabi berdakwah kepada seluruh kabilah Quraisy. Baru setelah Nabi dakwah ke seluruh kabilah Quraisy, Nabi dakwah kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi saat itu. Mudah-mudahan ini menjadi spirit bagi kita semuanya, bagaimana bahwa dakwah ini harus tetap berlanjut, ya, tetap berlanjut sesuai dengan tadi step by step yang dicontohkan oleh Nabi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari pasangan, anak istri, mulai dari keluarga yang tinggal bersama kita, keluarga besar, paman, bibi, uwa, nenek, kakek, ayah, ibu. Kemudian mulai ke tetangga-tetangga, masyarakat yang ada, baru masyarakat secara luas. Dan itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Barakallahu li wa lakum, mudah-mudahan apa yang sampaikan menjadi ibrah dan pelajaran, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Al-afu minkum, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.